Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju puncak kesuksesan adalah dengan bekerja tanpa henti. Kita melihat orang yang pulang larut malam, orang yang bangga karena jam tidurnya berkurang, dan mereka yang selalu terlihat sibuk sebagai standar ideal dari dedikasi. Namun, saat kita melihat lebih jauh ke dalam, kita harus berani mengakui satu kebenaran yang tidak mengenakan. Kelelahan yang ekstrim bukanlah sebuah prestasi. Bekerja keras memang baik. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik. Kita ingin mengasah kemampuan dan membangun karier atau bisnis dari nol. Kerja keras adalah bahan bakar utama untuk mencapai mimpi. Namun, ada perbedaan tipis namun krusial antara bekerja keras dengan bekerja secara produktif. Masalahnya, kita sering terjebak dalam apa yang disebut hustle culture. Di sana, kita lebih memuja rasa lelah daripada hasil yang nyata. Kita merasa ada sesuatu yang kurang jika kita tidak pulang lembur, atau jika kita tidak membawa pulang pekerjaan ke rumah di akhir pekan. Kenyataannya, kebanggaan yang kita rasakan saat terlihat sibuk seringkali menutupi ketidakefisienan kita sendiri. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak waktu lembur yang kita habiskan hanya untuk membalas email yang tidak mendesak, mengikuti rapat yang tidak memiliki agenda jelas, atau terjebak dalam multitasking yang membuat semua tugas selesai dengan kualitas yang seadanya? Seringkali, lembur bukanlah tanda bahwa beban kerja kita terlalu banyak, melainkan tanda bahwa kita belum mampu mengelola energi dan prioritas dengan benar. Kita terjebak dalam ilusi kesibukan. Kita merasa produktif karena kita lelah, padahal output yang kita hasilkan tidak berkualitas. Mengapa kita harus bangga bekerja 12 jam? Jika orang lain bisa menghasilkan kualitas yang sama, atau bahkan lebih baik hanya dalam 7 jam, dengan fokus yang tajam, berhenti memuja lembur adalah langkah pertama untuk memperbaiki kesehatan keuangan dan mental kita. Saat kita terus-menerus memaksa diri bekerja di luar jam yang seharusnya, kita sedang membayar harga yang mahal. Secara finansial, kita sedang membakar uang. Kita menjadi tergantung pada solusi praktis yang mahal, seperti makan di luar karena tidak punya waktu memasak, atau memesan jasa pengiriman instan, atau membayar biaya kesehatan karena tubuh kita menuntut istirahat yang sempat kita abaikan. Ini adalah lifestyle inflation yang dipicu oleh kelelahan. Sebaliknya, bayangkan jika kita mengubah pola pikir ini, bekerja secara on time bukan berarti kita tidak profesional atau tidak ambisius. Justru, bekerja on time dengan output yang berkualitas tinggi adalah tanda seorang profesional yang matang. Profesional yang hebat tahu kapan harus mematikan laptop, tahu kapan harus berhenti, dan tahu bahwa istirahat adalah bagian dari proses kerja itu sendiri. Saat kita memiliki batasan waktu yang tegas, otak kita akan dipaksa untuk bekerja lebih kreatif, lebih fokus, dan lebih efisien. Kita tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam jangka panjang, strategi bekerja secara cerdas ini juga akan menyelamatkan keuangan kita dari kehancuran. Kita tidak akan terjebak dalam siklus mengumpulkan uang untuk kemudian dihabiskan demi memulihkan kesehatan yang rusak. Kita akan memiliki energi yang tersisa di sore atau malam hari untuk mengembangkan diri, mempelajari skill baru yang benar-benar bisa menaikkan nilai tawar kita di pasar kerja atau bahkan membangun bisnis sampingan. Inilah yang dimaksud dengan berinvestasi pada diri kita sendiri. Kita tidak menjual waktu kita dengan murah kepada atasan atau klien. Kita menjual kualitas pemikiran dan eksekusi kita. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari bekerja bukanlah untuk menjadi budak dari jam kerja. Tujuan kita adalah memiliki kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menikmati hasil kerja keras kita, dan kebebasan untuk menjalani hidup tanpa terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Saat kita mulai menghargai waktu, kita akan menyadari bahwa uang yang kita miliki sekarang jauh lebih berharga jika dikelola dengan ketenangan pikiran. Kita akan punya ruang untuk melakukan riset investasi yang sehat, merencanakan masa depan tanpa rasa cemas, dan membangun fondasi keuangan yang tidak gampang goyah. Dunia hari ini
tidak lagi menghargai siapa yang paling lama duduk di depan komputer. Dunia hari ini menghargai siapa yang mampu memberikan dampak terbesar dalam waktu yang paling efisien. Jadi, mulai detik ini, berhentilah membanggakan rasa lelah kita. Berhentilah memvalidasi harga diri kita berdasarkan berapa banyak jam yang kita korbankan. Mulailah mengukur keberhasilan kita berdasarkan kualitas output yang kita hasilkan. Tantang diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna sebelum waktunya habis. Gunakan sisa waktu yang ada bukan untuk menambah beban, tapi untuk mengisi ulang energi, memperluas wawasan, atau sekadar menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang yang kita sayangi. Inilah cara cerdas untuk menang di era yang serba cepat ini. Pada akhirnya, kekayaan sejati adalah ketika kita mampu mencapai target kita tanpa harus kehilangan diri kita sendiri di tengah jalan. Keuangan yang sehat hanyalah efek samping dari kebiasaan hidup yang teratur, fokus, dan penuh kesadaran. Jangan biarkan hasil membuat kita buta akan tujuan yang sesungguhnya. Kita bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan bekerja untuk sekadar menjadi sibuk, dan akhirnya kehabisan waktu untuk menikmatinya. Jadilah pribadi yang lebih strategis. Bekerjalah dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Dan jadilah pemenang yang tetap memiliki kesehatan serta ketenangan jiwa di akhir setiap harinya. Mari kita terapkan ini mulai besok pagi. Saat kita mulai bekerja, mari kita fokus pada hasil akhir yang berkualitas. Bukan berapa lama kita menatap layar. Ingat, produktivitas bukanlah perlombaan siapa yang pulang paling larut. Produktivitas adalah tentang efisiensi, tentang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik tanpa merusak diri kita sendiri. Mulailah belajar untuk berkata tidak pada pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah. Fokuslah pada skala prioritas. Mana tugas yang penting dan mendesak, mana yang bisa didelegasikan, dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kita akan merasa jauh lebih ringan dan jauh lebih terkendali. Dunia tidak akan runtuh jika kita pulang tepat waktu. Justru, dengan pulang tepat waktu, kita memiliki kesempatan untuk mengisi kembali energi kita. Dan kembali di hari berikutnya dengan ide-ide yang lebih segar dan semangat yang lebih membara. Inilah rahasia sebenarnya dari orang-orang sukses yang tetap bahagia di usia senja. Mereka tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus menginjak rem. Keuangan mereka stabil bukan karena mereka kerja lembur setiap hari, tapi karena mereka mengelola waktu mereka dengan sangat efisien. Jadi, mari kita ambil kendali. Jadilah arsitek dari waktu kita sendiri. Dan buatlah hidup yang tidak hanya sukses, tapi juga penuh dengan ketenangan. Kita layak mendapatkan hidup yang lebih berkualitas. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi profesional tanpa harus mengorbankan kesejahteraan kita. Ini adalah pilihan kita setiap hari.